Dan untuk santunan berkalanya sebesar 250.000 kali 24 bulan selama 24 bulan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pensiun karena cacat ya, karena kondisinya akibat kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan cacat, sehingga pensiunnya nanti ditetapkan adalah pensiun karena cacat yang besarannya persentase kali gaji atas berkurangnya fungsi organ yang ditetapkan maksimal 70%. Kemudian biaya pengobatan sampai sembuh, santunan tidak mampu bekerja 100% gaji ya, itu ada evaluasi per 6 bulan. Kemudian biaya rehabilitasi medik sebesar 2,6 juta, biaya penggantian gigi sebesar 3,9 juta, santunan kematian kerja 60% kali 80 gaji. Jadi ada 10 manfaat dari JKK atau jaminan kecelakaan kerja ini. Masih ada ya 11, 12, 13. Ini uang duka tewas ya, uang duka tewas 6 kali gaji. Kemudian biaya pemakaman sebesar 10 juta, beasiswa. Nah ini yang sangat menarik adalah beasiswa sebesar 15 sampai dengan 45 juta untuk 2 orang anak ya, untuk 2 orang anak. Nah ini diharapkan untuk beasiswa ini bisa ya bersifat mandatori ya, polisnya ini mandatori, kewajiban bapak dan ibu untuk memproteksi putra putrinya untuk bisa melanjutkan pendidikannya, jenjang pendidikannya sampai ke jenjang perguruan tinggi ya, dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sehingga ini diharapkan untuk bisa menjamin kelangsungan pendidikan. Jadi oleh pemerintah diberikan beasiswa yang nantinya beasiswa ini dapat dikelola ya oleh PT Taspen Life ya, sebagai perusahaan, anak perusahaan dari PT Taspen. Jadi untuk penjaminannya itu dapat dicairkan secara berkala sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Untuk tentunya untuk pembiayaan ya, pembiayaan pendidikan. Nah ini nanti akan disampaikan tersendiri mengenai program-program Taspen Life yang meliputi atau yang bisa memberikan perlindungan maupun asuransi jiwa, asuransi pendidikan kepada bapak dan ibu ahli waris dari peserta kita PNS yang mengalami kecelakaan kerja sehingga menyebabkan meninggal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk berikutnya next ya akan kita sampaikan jaminan kematian. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tidak ada kemungkinan ketika PNS peserta Taspen melakukan atau melaksanakan tugas kedinasannya mengalami peristiwa kecelakaan kerja maupun kecelakaan biasa dalam koridor melaksanakan tugas. Nah, di mana jaminan kematian ini adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja. Nah ini bukan akibat kecelakaan kerja, jadi meninggal di luar kecelakaan kerja, meninggal biasa atau meninggal tidak akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, manfaat dari jaminan kematian ini ya adalah santunan terdiri dari santunan sekaligus sebesar 15 juta. Kemudian uang duka wafat 3 kali gaji pokok, bantuan pemakaman 7,5 juta, bantuan beasiswa. Nah ini bantuan beasiswa 15 juta per anak ya, maksimal untuk 2 orang anak. Untuk kepesertaan minimal 3 tahun. Jadi sudah menjadi peserta selama minimal 3 tahun. Nah ini manfaat jaminan kematian dapat disampaikan atau diberikan kepada ahli waris. Ya, ini pengajuannya bersamaan dengan atau satu paket dengan pengajuan PNS
meninggal dunia aktif. Jadi ini tidak memerlukan pengajuan tersendiri, tapi menjadi satu otomatis dari pengajuan hak THT meninggal aktif. Jadi cukup satu formulir permohonan pembayarannya. Formulir permintaan pembayaran cukup satu form untuk manfaat meninggal aktif dan jaminan kematian. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi Bapak dan Ibu semenjak menjadi peserta kita PT Taspen, selama dari aktif sampai dengan pensiun, ini adalah hak Bapak dan Ibu, ya, hak dan kewajiban, di mana ketika masa pensiun sendiri, ya, jadi ketika Bapak dan Ibu ini sampai dengan pensiun, itu ada hak pensiun bulanan, ya, seperti gaji pada waktu sekarang aktif ini diberikan setiap bulan, namun besarannya tadi 75% maksimal, ya, 75 dari gaji pokok terakhir tadi. Kemudian ada pensiun 13, ada pensiun 14, ya, gaji ke-13, gaji ke-14 atau THR. Itu hak Bapak dan Ibu ketika nanti sudah memasuki pensiun. Nah, manakala ya terjadi peristiwa alami tadi, ya, Bapak Ibu meninggal dunia, maka ahli warisnya, istri atau suaminya, ada hak untuk mengajukan uang duka wafat, ya, uang duka wafat. Di mana dalam uang duka wafat itu ada manfaat asuransi kematiannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Uang duka wafatnya 3 kali gaji pensiun, ya, kemudian askemnya sebesar 200%, kemudian pensiun terusan selama 4 bulan. Nah, di mana ketika Bapak dan Ibu ini pensiun tidak menutup kemungkinan apabila terjadi keluarga meninggal dunia, istri atau anak, itu juga ada hak asuransi kematiannya untuk masing-masing. Untuk istri atau suami sebesar tadi 150%, untuk anak 75%. Ya, jadi ada hak Bapak Ibu yang diketahui, yang nah, kemudian tahapan berikutnya, ketika Bapak dan Ibu ini pensiun mengalami peristiwa meninggal dunia, maka ahli warisnya pensiun sebagai janda atau dudanya, ini juga ada hak pensiunnya. Tadi setelah 4 bulan, artinya berarti bulan kelima nanti hak pensiun janda Bapak dan Ibu diproses, ya, diproses. Tentunya melalui pengajuan pensiun janda atau duda di bulan terakhir atau di 4 bulan, itu ya, di bulan keempat sudah diajukan. Nah, di dalam hak pensiun janda duda ini, pertama adalah pensiun bulanan. Jadi pensiunan bulanan untuk pensiun janda duda setiap bulan, besarnya tadi 36%. Nah, kemudian ada pensiun 13, pensiun 14, ya, gaji 13, gaji 14 sama haknya, namun dengan persentase yang 36%. Nah, ini kemudian yang penting Bapak dan Ibu, ya, yang penting informasi tadi, kewajiban untuk menyampaikan data apabila terjadi perubahan. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf, apabila ada niat atau ada kejadian menikah kembali, tidak menutup kemungkinan penerima pensiun janda dan duda ini menikah kembali, maka lapor, ya, lapor ke Taspen bahwa dengan melampirkan fotokopi surat nikah legalisir. Jangan lupa like dan subscriber. Kenyoy. Subrek. Yang penting tonton terus Rayi and Raka. Subreker. Lebih keras. Legalisir, ya, fotokopi surat nikah. Nah, dengan demikian nanti Taspen akan
menghentikan pensiunnya ini untuk dilihat kalau ada yatim piatunya yang masih berhak, maka nanti akan dilanjutkan oleh yatim piatunya. Ya, jadi tidak masalah. Dilaporkan ke Taspen, nanti hak pensiunnya bisa beralih ke anaknya yang masih usia penerima pensiun maksimal 25 tahun, belum nikah, belum bekerja, ya. Itu. Kemudian pada fase penerima pensiun janda duda ini juga ada manfaat lagi ketika terjadi peristiwa meninggal dunia. Adalah uang duka wafat dan asuransi kematian. Besarnya sama. Untuk uang duka wafatnya 3 kali gaji janda atau duda, ya, pensiun janda atau duda 3 kali. Kemudian asekemnya 150%. Nah, ini hak-hak Bapak Ibu yang bisa klaim ke Taspen, ajukan ke Taspen dalam posisi pensiun janda dan duda. Nah, kemudian pada fase berikutnya, apabila pensiun janda duda turun ke pensiun yatimnya, nah, haknya sama, pensiun yatim juga akan mendapatkan pensiun bulanan setiap bulan yang besarnya masih meneruskan sebesar pensiun dari janda dudanya, tidak ada perubahan. Kemudian kecuali perubahan untuk tunjangan keluarga, ya, tunjangan beras dan tunjangan keluarga. Nah, kemudian untuk pensiun 13, gaji 13, itu juga ada haknya, ya, menerima hak. Kemudian, nah ini tadi batas usia penerima pensiun adalah 25 tahun. Jadi ketika mencapai usia 25 tahun, belum bekerja, belum menikah, maka akan dihentikan pembayaran pensiun yatimnya. Ya, ini juga melakukan enrollment, jadi perekaman data melalui sidik jari dan wajah, pemotretan wajah. Jadi ini ada proses enrollment pada pertama penerima pensiun tersebut, baik pensiun sendiri, pensiun janda duda maupun pensiun yatim piatu, itu untuk dilakukan autentikasi nanti by aplikasi melalui smartphone, HP Bapak dan Ibu. Setiap bulan ketika mengambil pensiun itu cukup autentikasi melalui HP. Ya, dengan demikian nanti ke kantor bayarnya, ke banknya tidak perlu atau bisa menggunakan ATM-nya. Sudah akan terbuka autentikasinya by smartphone. Jadi bisa kapan saja ke banknya atau ATM-nya ketika sudah melakukan enrollment dan autentikasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, ya, ini sudah cukup, ya. Selanjutnya next. Nah, beberapa inovasi pelayanan kami PT Taspen kepada Bapak dan Ibu peserta Taspen, beberapa cara mekanisme untuk pengajuan klaim, pengajuan hak Bapak Ibu ke Taspen. Bisa melalui pemberkasan, melalui mitra bayar, kantor bank yang Bapak Ibu kendaki, bisa melalui jasa pengiriman, bisa langsung datang ke Taspen. Nah, bisa melalui aplikasi Bapak dan Ibu, yang mana aplikasi ini menyederhanakan atau meringankan Bapak dan Ibu. Perjalanan tidak perlu jauh ke Bandung, ya, menghemat waktu dan biaya. Nah, selain kita juga membuka mall layanan, ya, mall MPP, ya, mall pelayanan di Kabupaten Purwakarta dan Sumedang. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk informasi dan pemberkasan. Jadi beberapa jalur disiapkan Taspen untuk kemudahan pelayanan Bapak dan Ibu. Nah, di sini melalui aplikasi yang disebut dengan Taspen 1 Hour Online, ya, atau TOS, ya, Taspen 1 Hour Online Service, atau yang penyempurnaan atau pengembangan dari e-claim, ya, electronic claim. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada tiga jalur pengajuan melalui TOS ini, yang mana bisa langsung oleh peserta sendiri melalui smartphone-nya. Kemudian Kementerian Lembaga, BKD, bisa juga
melakukan pemberkasan melalui aplikasi ini. Kemudian juga mitra bayar Bank Mantap, Bank Jabar, BRI dan lain-lain juga bisa melalui aplikasi ini. Jadi ini 3 jalur disiapkan untuk memudahkan pelayanan kepada Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya pengajuan klaim melalui aplikasi ini? Jadi pengajuan klaim maupun non klaim untuk yang pemberkasan uang duka, asuransi kematian maupun yang non klaim pendaftaran istri dan lain sebagainya itu melalui aplikasi ini. Ya, melalui di scan, kemudian di upload, ya, di upload ke menu atau fitur yang sudah disediakan di aplikasi ini. Nah, kemudian bisa untuk melacak status pengajuan klaimnya. Nah, kemudian di fitur-fitur ini juga tersedia daftar BUP, ya, untuk kementerian lembaga. Jadi BKD bisa juga mendownload ataupun melihat daftar BUP. Kemudian menu daftar klaim, ya, menu daftar klaim. Jadi klaim-klaim yang sudah diselesaikan, yang sudah proses juga bisa dilihat di aplikasi ini, Bapak dan Ibu, ya. Ini tuh untuk Bapak dan Ibu umpek Badan Kepegawaian Daerah se-Jawa Barat ini bisa dimanfaatkan, ya, bisa diaplikasikan. Next. Nah, jadi bagaimana alur penggunaan TOS ini untuk mitra kerja, berarti untuk Bapak dan Ibu umpek di BKD Kabupaten, ya. Jadi halaman, ya, mengakses halaman utama, ya, jadi dari halaman utamanya di TOS ini melalui situs. Nah, ini alamatnya, linknya https:// garis 2 tos taspen.co.id /tos /publik /iklim /mitra. Nah, untuk selanjutnya masuk ke user ID. Nah, user ID ini yang akan diberikan oleh PT Taspen kemudian, ya. Karena proses pembentukan user ID ini mitra bayar